Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Soleha dengan NIM 2304300, mahasiswa di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Arif Maulana SEMM, yaitu membuat bisnis plan. Bisnis yang saya pilih adalah gelang manik-manik dengan nama bisnis Manik Tambang. Daftar dari presentasi saya yaitu Nobel Purpose, konsumen potensial, produk, sumber daya, pemasaran, dan keuangan. Pertama yaitu Nobel Purpose. Gelang manik-manik dengan desain khusus bisa digunakan dengan permintaan pelanggan. Fokus kami adalah pengembangan produk gelang manik-manik dengan desain khusus yang dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Kami memahami bahwa setiap orang mencari perhiasan yang mencerminkan kepribadian dan gaya mereka. Itu sebabnya kami menawarkan gelang khusus. Gelang ini dapat disesuaikan dengan nama, inisial, atau pesan khusus dari pelanggan, menjadikannya hadiah yang unik dan sempurna untuk orang yang mereka cintai. Selain itu, perhiasan dengan bentuk yang sempurna. Perhiasan dengan bentuk mutiara kami serbaguna dan tahan lama, sehingga cocok untuk pakaian santai dan acara khusus. Kami bangga dengan keahlian dan kualitas produk kami dan menjamin produk tersebut memenuhi standar tertinggi. Dengan beragam desain dan gaya, kami bertujuan untuk memuaskan selera pelanggan kami yang berbeda-beda. Yang kedua, tentang konsumen potensial. Kami adalah wanita dengan persentase 80% dan laki-laki dengan persentase 20%. Usia yang kami targetkan untuk usia 10-25 tahun adalah 80% dan 20% lebihnya untuk usia 26 tahun sampai 35 tahun. Shopping preference kami dari online 60%, dari store kami 15%, dan dari gadget 25%. Harga yang kami tetapkan 15.000 untuk perkiraan untuk harga pasar. Tipe dari permintaan kami itu kasual dan untuk couple. Target pemasaran kami ada 4, ada remaja, ada pasangan, pembeli hadiah, dan profesional. Remaja memiliki demografi yang terdiri dari remaja yang berpendapatan menengah yang tinggal di Kota Padang. Perilaku pembeli, generasi muda lebih cenderung terpengaruh oleh tren dan mode. Mereka mencari aksesoris yang stylish dan unik untuk mengekspresikan kepribadian mereka. Udah aku bersihkan nggak Kang Dede? Udah aku bersihin? Biarin lah, kan aku bersih. Udah aku bersihin, Pin. Remaja. Generasi muda ini lebih cenderung terpengaruh oleh tren dan mode. Mereka mencari aksesoris yang stylish dan unik untuk mengekspresikan kepribadian mereka. Kebutuhan pelanggan fokus pada aksesoris ini. Kebutuhan pelanggan pada aksesoris yang trendy dan terjangkau dan mudah dipadukan dengan gaya personal. Yang kedua adalah pasangan. Demografinya terdiri dari calon pengantin berpenghasilan menengah yang tinggal di Kota Padang. Perilaku pembeli, pasangan dan calon pengantin menyukai aksesoris yang melengkapi gaya hubungan atas pernikahan mereka. Mereka mencari perhiasan yang mencerminkan semangat bebas dan sifat tidak konvensional. Kebutuhan pelanggan, jenis perhiasan manik serbaguna yang dapat menjadi hadiah atau pernikahan dan acara lainnya.
Kebutuhan pelanggan. Jenis perhiasan manik serbaguna yang dapat menjadi hadiah untuk pasangan atau dipakaikan untuk pernikahan atau acara lainnya. Mereka menyukai karya-karya yang dirancang dengan rumit dan memancarkan estetika pasangan. Yaitu ketiga adalah pembeli hadiah. Terdiri dari pasangan yang ketiga adalah pembeli hadiah. Yang ketiga adalah pembeli hadiah. Yang ketiga ada pembeli hadiah. Demografinya adalah masyarakat Kota Padang yang berada di tingkat pendapatan menengah dan mencari hadiah. Perilaku pembeli mencari hadiah spesial yang dipersonalisasi untuk orang yang mereka cintai. Biasanya saat memilih hadiah, mereka menghargai kualitas dan keunikan. Kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang menginginkan gelang yang dapat disesuaikan dengan dan diukir dengan nama, inisial, atau pesan khusus untuk menciptakan hadiah yang terkesan dan bermakna. Yang terakhir, sebagai target pasar kami adalah profesional. Demografinya adalah profesional yang berpenghasilan menengah di Kota Padang. Perilaku pembeli mengapresiasi aksesoris yang cocok untuk digunakan sehari-hari di lingkungan profesional. Mereka menghargai umur panjang dari produk dan desain yang bergaya vintage. Kebutuhan pelanggan. Pelanggan membutuhkan perhiasan mutiara yang elegan, bersahaja, dan dipadukan dengan mulus. Bisa dipakai untuk kantor hingga acara sosial. Mereka menyukai barang-barang yang tahan terhadap pemakaian sehari-hari. Dengan menargetkan segmen ini, kami dapat menyesuaikan upaya pemasaran dan penawaran produk dan preferensi dari pelanggan kami. Produk. Bisnis yang didirikan oleh pemilik fokus pada pembuatan dan penjualan gelang manik-manik yang unik dan berkualitas. Bisnis memiliki nama yaitu Manik Kamba. Manik Kamba merupakan perusahaan startup yang fokus pada pembuatan dan penjualan gelang manik-manik unik dan berkualitas tinggi. Kami menawarkan berbagai macam produk termasuk gelang yang dirancang khusus dan berbagai perhiasan manik-manik lainnya. Saluran penjualan kami mencakup platform online dan lokasi fisik kami yang berlokasi di Padang. Bahan kami tentunya ramah lingkungan. Karena meningkatnya perkembangan pada produk yang bersumber ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga banyak pelanggan semakin sadar akan dampak lingkungan dan sosial dari pembelian mereka. Manik Kamba memprioritaskan penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Kelemahan dari bisnis kami itu kami kesulitan bersaing dengan perusahaan yang sudah ada di pasar yang sama. Sebagai perusahaan baru, kami menghadapi persaingan dari pelaku pasar yang sudah ada. Solusi yang kami miliki adalah mengatasi tantangan ini. Untuk mengatasi tantangan ini, kami memudahkan diri kami melalui opsi penyesuaian yang unik dan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi. Selain itu, cepatlah. Mau kali itu nggak ada masak padahal. Solusi. Untuk mengatasi tantangan ini, kami membedakan diri kami melalui opsi penyesuaian yang unik dan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi. Selain itu, kami secara aktif terlibat dalam kegiatan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan
pengenalan merek, dan menarik pelanggan. Yang keempat, sumber daya. Struktur organisasi. Bisnis yang dijalankan oleh satu orang yaitu pemilik dan pendiri bisnis. Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan pelanggan yang sangat baik dan memastikan kualitas produk tertinggi. Menjalankan bisnis sendiri dapat fokus membangun hubungan pelanggan yang kuat dan menghasilkan produk yang luar biasa. Kolaborasi dengan melakukan kolaborasi dengan pengrajin lokal dapat dilakukan. Kolaborasi dengan pengrajin lokal dapat dilakukan karena kolaborasi dengan pengrajin lokal memungkinkan kami untuk mendiversifikasi rangkaian produk dan menawarkan desain yang unik. Dengan bekerja sama dengan pengrajin berpengalaman, kami dapat menciptakan koleksi khusus yang menarik basis pelanggan yang lebih luas dan menampilkan keahlian lokal. Yang kelima, pemasaran. Strategi pemasaran kami melalui lokasi fisik dan distribusi online dan menggunakan platform online seperti situs web e-commerce, media sosial, dan pasar online. Dengan memiliki toko fisik dan kehadiran online, kami dapat menjangkau basis pelanggan yang lebih luas. Pelanggan dapat memilih untuk mengunjungi toko kami atau berbelanja online, memberikan fleksibilitas dan kenyamanan. Penjualan langsung dan juga melalui situs web, serta berpartisipasi dalam pameran lokal atau pasar kerajinan. Iklan dan promosi. Kami bisa melakukan iklan dengan memasang iklan di tempat. Kami bisa memasangkan iklan di tempat-tempat yang mudah dilihat dan menarik perhatian para pelanggan. Juga bisa membayar influencer untuk mempromosikan produk kami. Dan juga online bisa memasangkan iklan di situs-situs online yang mudah dan dijangkau oleh banyak pelanggan. Yang terakhir, keuangan. Pendanaan bisnis. Untuk modal kami berkisar adalah 400.000, yaitu untuk pembelian awal manik-manik dan bahan baku lainnya 200.000, alat dan perlengkapan kerajinan 50.000, biaya pemasaran online adalah 15.000, pemotretan produk adalah 5.000, biaya kemasan adalah 30.000, anggaran pemasaran tambahan adalah 30.000, dan cadangan darurat adalah 20.000. Ditotalkan bisa menjadi 400.000. Biaya produksi kami tekan untuk seminimum-minimumnya untuk mendapatkan keuntungan semaksimalnya. Pendapatan yang kami perkirakan ada 300.000, yaitu penjualan dari 20 gelang per bulan dikali 15.000, yaitu harganya mendapatkan 300.000. Keuntungan bersih kami biaya produksi dari untuk 50 gelang ada 50.000, biaya operasional 80.000, biaya pemasaran 40.000, dan biaya lainnya 25.000. Total biayanya ada 195, dikurangkan dengan pendapatan kami 300, keuntungan bersih yang kami dapat adalah 105.000. Sekian presentasi dari saya. Kami harapkan bisnis kami dapat memberikan manfaat untuk banyak pelanggan dan masyarakat dan menjadi pengalaman tersendiri untuk pemilik. Maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan dari presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.